Hari ini temanya adalah consumatum est, yang artinya it is finished, sudah selesai. Mari kita belajar untuk fokus kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dan apa yang Dia janjikan, Dia pasti genapi. Kadangkala apa yang Dia janjikan dan Dia katakan bertentangan dengan apa yang kita alami. Tapi kita dilatih dari hari ke hari, dan kita lihat di dalam Injil Yohanes 4 ayat 34 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Apa yang Tuhan buat penebusan bagi kita sekalian, keselamatan yang Dia tawarkan kepada kita dan Dia berikan kepada kita adalah Dia menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Dia diutus untuk menjadi juru selamat, menjadi penebus bagi kita umat manusia yang berdosa. Dan Dia ubah kita dari orang berdosa menjadi orang benar karena penebusan Dia. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berkarya. Dia sungguh luar biasa. Dia sungguh mengasihi kita. Selagi kita berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita sekalian apa yang dibuat. Buka hatimu. Tangkap apa yang ingin Dia katakan. Dan masukkan itu di dalam hati. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 32 berkata begini. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dia tidak bela diri. Ketika Dia harus tanggung semua dosa dan kesalahan kita. Ketika Dia berada di depan pengadilan. Dia bagaikan domba yang keluh. Kita manusia ini kalau dipersalahkan atau baru dikasih nasihat aja. Waduh, argumentasinya luar biasa. Tapi Tuhan, Dia tanggung semuanya. Dosa kita bagaikan domba yang keluh. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Dia menebus kita orang berdosa ini. Bagaimana Dia mengubah kita dari orang yang berdosa menjadi orang benar. Nah, sekarang kita lihat apa yang diperbuatnya bagi kita sekalian. Di dalam Injil Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul Dia. Coba, inilah yang ditanggung. Dia yang adalah raja di atas segala raja. Dia yang adalah Tuhan. Dia yang adalah Allah. 100% Allah, 100% Tuhan. Tapi ketika Dia datang untuk menebus umat manusia, Dia menjadi 100% manusia. Kita lihat bagaimana mereka menghina Dia. Mereka meludahinya, meninjunya, dan memukulnya. Ini kan keterlaluan. Tapi Dia tidak balas sedikit pun. Kita baru diomongin sedikit, waduh, langsung bela diri. Dia diludahi, ditinju, dipukul, Dia diam. Padahal Dia tidak bersalah. Dia datang untuk menebus kita. Betapa baiknya Tuhan. Untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa ini.
Sungguh dia menyelesaikan dengan sempurna di atas kayu salib. Kita lihat firman Tuhan berkata pada Matius 27 ayat 28, mereka menanggalkan pakaiannya. Mereka taruh sebuah mahkota duri di kepalanya. Kan keterlaluan. Pakaiannya ditanggalkan. Di kepalanya ditaruh mahkota duri. Pasti tidak sopan yang ditaruh. Dengan sangat kasar. Sehingga pembuluh darah ini muncrat keluar. Semua itu dia tanggung. Agar kita boleh dibebaskan dari dosa dan kesalahan kita. Agar kita boleh ditebus. Dan dia tebus kita dengan sempurna. Alkitab mencatat di sini. Di dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Bayangkan, semua kutuk saudara dan saya sebagai orang berdosa, diambil, dia serap. Kutuk yang tadinya untuk kita, dia pikul. Firman Tuhan berkata, bahwa Kristus, dia menjadi kutuk bagi kita. Mengingat ini aja, bersyukur. Ada berapa hari lalu ada seorang berkata, aduh Bu, saya kok dikejar-kejar rasa takut ya. Kenapa saya tanya? Ya, waktu saya muda, saya pernah dikutuk oleh orang. Karena pria itu suka sama dia. Dan dia tidak suka. Dan akhirnya, wah segala kutukan lontarkan kepada dia. Jadi saya takut, karena itu kutuk berlaku atau tidak? Kemudian saya kata, mari kita patahkan kutuk-kutuk yang pernah diucapkan orang bagimu. Engkau telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Dan kutuk telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena ketika dia berada di atas kayu salib, dia tergantung sebagai orang terkutuk. Sedangkan dia adalah Allah yang kudus, Tuhan yang kudus. Tapi dia tanggung semua kutuk kita. Terima kasih Tuhan, bahwa semua kutuk yang tadinya diperuntukkan untuk kita, Engkau tanggung. Apakah itu kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kesusahan, apa saja bentuk kutuknya, sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia tidak mengenal dosa, tapi dibuatnya dosa bagi kita. Bayangkan, dia nggak pernah berdosa, dia tidak mengenal dosa, tapi dibuatnya dosa bagi kita. Bapa di surga timpakan semua kepada dia, supaya keselamatan, penebusan bagi saudara dan saya sempurna dengan Yesus menanggung semua dosa kita, menanggung semua kutuk kita. Dia dijadikan dosa. Bayangkan, dia dijadikan dosa. Yang tidak berdosa dijadikan dosa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau buat bagi kami. Karena tanpa Engkau, kami tetap orang berdosa. Tetapi di dalam Engkau, kami dikuduskan, disucikan, menjadi sungguh-sungguh orang-orang yang telah ditebus dengan darah anak domba Allah. Tak bercacat, tak bercelah, tak berkerut. Kalau Bapak lihat saudara dan saya, karena dia lihat penebusan daripada putranya, yaitu Yesus Kristus, yang dia lihat adalah tak bercacat, tak berkerut, tak bercelah. Kita dikuduskan oleh Yesus. Kita datang pada Tuhan bukan dengan nama kita, tapi kita datang kepada Bapa dengan nama Tuhan Yesus, yang menjadi penebus bagi kita, yang tanggung semua kutuk kita, tanggung semua dosa kita,
tanggung semua pemberontakan kita, tanggung semua kejahatan kita. Semua telah dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan kita hampiri tahta kemurahan Allah dengan darah anak domba Allah. Saudara dan saya, menurut firman Tuhan, kita berhak. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi si penuduh, iblis, dia akan ingatkan kepada kita kesalahan kita. Dia ingatkan kegagalan kita. Dia ingatkan pemberontakan kita. Dia ingatkan kejahatan kita. Terus menerus. Hate speech terus dia lakukan. Tapi kepada siapa kita mau percaya? Kepada firman Tuhan yang berkata bahwa kita telah dikuduskan, kita telah ditebus, DNA kita pas diperiksa anak Allah. Kita ini ahli waris dari kerajaan sorga. Kita ini luar biasa. Tuhan jadikan kita mulia, berharga, dan Dia mengasihi kita. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi si iblis dia sibuk sekali sama hate speech. Terus katakan yang sebaliknya. Kalau si iblis datang dan berkata demikian, katakan, itu masa laluku, masa depanku adalah kerajaan sorga. Biarlah kita berkata dan tempatkan posisikan dirimu sesuai firman Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang menebus kita. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Di dalam Injil Matius 27 ayat 28 sampai dengan 31 berkata demikian. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala dia. Sebatang bulu di tangan kanannya, kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahi dan mengambil bulu dan memukulnya di kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah daripadanya dan mengenakan pula pakaian padanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Semena-mena mereka buat, sesuka-sukanya, mengolok, meludahi, menanggalkan pakaiannya, taruh mahkota duri. Tapi dia bagaikan lembu, dia bagaikan domba yang keluh, tidak sama sekali membela diri, atau sama sekali dia tidak berkata, kalian ini orang yang terkutuk. Tidak, dia tanggung semuanya, dia pikul semuanya. Luar biasa. Kalau saya saja renungkan ini, saya suka berkata, Tuhan terima kasih bahwa semua dosa saya, semua kegagalan saya, semua kejahatan saya, semua kemunafikan saya sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau buat tidak pernah saya bisa bayar kembali. Sekalipun saya hidup 1000 tahun, saya tidak bisa bayar. Tapi saya bersyukur. Ini kemurahan daripadamu. Ini rahmat daripadamu. Engkau berikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang membuka hati. Kepada setiap orang yang percaya kepadamu dan datang kepadamu. Di dalam Injil Matius 8 ayat 17 berkata demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sekarang kita belajar fokus kepada firman Tuhan. Karena si penuduh, si jahat akan
buat supaya kita tidak percaya apa yang Tuhan katakan, tapi kita latih diri terus-menerus lebih percaya apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan katakan daripada apa yang iblis katakan. Menurut firman Tuhan, Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi kalau kita merasa kita lemah, Tuhan terima kasih, Engkau sudah pikul kelemahanku. Kalau kita merasa sakit, namanya kita berjalan di dalam dunia ini, ada sakit penyakit yang coba menyerang, kita berkata sesuai firman Tuhan, it is written, sesuai firman Tuhan, Engkau menanggung penyakit kita. Ketika Yesus dicobai oleh si jahat, setiap kali dia berkata, it is written, ada tertulis. Bagian kita juga belajar untuk mengatakan ada tertulis bahwa kelemahan kita telah dipikul oleh Tuhan Yesus dan penyakit kita sudah Dia tanggung. Kalau sudah Dia pikul dan Dia sudah tanggung, berarti kita tidak perlu lagi. Tapi untuk tiba pada titik ini, kita perlu latihan hari lepas hari. Karena si iblis mau mengacaukan pikiran kita. Tapi kita minta, berikan kepada kami pikiran Kristus, berikan kepada saya pikiran yang telah dikuduskan, perasaan yang telah dikuduskan, belajar percaya apa yang Tuhan katakan daripada apa yang ditawarkan oleh dunia atau oleh si jahat. Tuhan itu baik, amat baik. Ada masa-masa kita sakit, bukan? Ada masa-masa kita lemah, bukan? Tapi kita berkata, it is written. Ada tertulis. Ada tertulis. Dia sudah pikul semua kelemahan kita. Dia sudah tanggung semua sakit penyakit kita. Di dalam Dia, kita komplit, sempurna. Saudara-saudara yang kekasih, kalau direnungkan apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka dari hari ke hari, hati kita jadi lebar. Harapan kita jadi nyata. Supaya apa yang Yesus Kristus buat di atas kayu salib untuk saudara dan saya menjadi kenyataan. Firman yang Dia janjikan dan Dia ucapkan menjadi kenyataan di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, di dalam keberadaan kita. Di dalam Injil Lukas 22 ayat 42 berkata demikian. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Tuhan Yesus pernah merasa takut. Kalau saudara saat ini, pada saat pandemi COVID-19 ini, ada saja berita-berita yang menakutkan. Ada, kita lihat begitu banyak orang yang meninggal. Ada ketakutan, ya. Nanti virus ini menyerang kita. Tapi kalau Alkitab berkata, tidak akan mendekat kepada kita asal kita bergantung dan bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa. Yesus pernah begitu ketakutan sampai malaikat datang untuk menemani Dia. Dia sebagai manusia, dia ketakutan. Kalau saudara berada dalam ketakutan, ingat, it is written, tertulis bahwa Yesus pernah merasa takut sekali. Bahkan sebegitu dia takut, sampai peluhnya berubah menjadi darah dan bertetesan ke tanah. Dia takut mau minum cawan itu, karena di cawan itu ada kutuk, ada penyakit, ada kegagalan, ada kemiskinan, ada dosa. Semua yang dibuat oleh manusia, dia harus minum menjadi satu dengan Dia. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh Bapa, supaya di dalam Dia
saudara dan saya ditebus. Saudara dan saya sungguh-sungguh diselamatkan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak usah tambah, kita nggak usah kurangin. Kita berbuat baik karena kita sudah selamat. Kita tahu Yesus Kristus sudah selamatkan kita. Bukan sebaliknya. Kita berbuat baik untuk diselamatkan. Tidak. Karena kita sudah diselamatkan. Makanya sebagai tanda syukur kita, tanda terima kasih kita, kita berbuat baik. Apa yang Tuhan suruh itu kita kerjakan. Dan berbuat baik senantiasa. Sambil berjalan kita berbuat baik. Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus ketika kehendak dia menyerahkan kepada Bapa. Apa yang pernah gagal oleh Adam, dia jual kehendaknya. Tapi di Taman Eden, tapi Yesus tebus di Taman Getsemani. Kehendaknya dia serahkan kepada Tuhan, kepada Bapa. Dan jadilah apa yang Bapa mau, supaya keselamatan yang ditunjukkan pada kita, yang diperuntukkan untuk kita, kita boleh terima bulat, penuh, utuh. Kita nggak usah tambah, kita nggak usah kurangin. Semua telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita lihat di dalam firman Tuhan. Dalam Matius 27 ayat 50 berkata demikian. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu menyerahkan nyawanya. Jadi ketika dia menyerahkan nyawanya, dia nggak diam-diam. Suara nyaring, ada pergumulan yang luar biasa sebagai manusia. Ketika dia masih tanggung sebuah dosa dan kesalahan, dia dengan suara nyaring menyatakan menang untuk manusia. Dia menyerahkan nyawanya. Perhatikan, Yesus tidak dibunuh. Dia nggak mungkin dibunuh. Dia adalah kehidupan. Walaupun tetes darah terakhir mengalir dari tubuhnya, tertumpah dari tubuhnya, tidak mungkin dia mati. Dia adalah kehidupan. Lazarus saja dia panggil keluar. Hai Lazarus, marilah keluar. Orang mati, anak yang dari janda di Nain, dia hidupkan. Saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah kehidupan. Dia hidup. Dia tidak mungkin mati kecuali dia menyerahkan nyawanya. Dan ketika dia menyerahkan nyawanya, dia menyerahkan dengan suara yang sangat nyaring untuk memproklamirkan kepada dunia bahwa keselamatan yang dia peruntukkan dan yang dia buat untuk manusia sempurna dilakukannya. Dia kerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. Dia tanggung semua kesalahan kita. Luar biasa apa yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Biarlah kita bersyukur. Hidup kita ini cuma satu kali. Biarlah kita sekalian bersyukur untuk apa yang Tuhan buat. Bahasa kita harus bahasa syukur. Perbuatan kita harus perbuatan syukur. Tadinya kita dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif, tapi Tuhan ubah dengan darah anak domba Allah, dengan pengertian akan firman Tuhan, dengan fokus kepada firman Tuhan, sehingga pikiran kita menjadi fokus dan positif. Itu diubah dari hari ke hari. Beri dirimu kepada Tuhan, dan engkau lihat bagaimana Tuhan ubah. Akhirnya menjadi tak bercacat, tak berkerut, tak bercelah, karena pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Yohanes 19 ayat 30, demikian bunyinya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
sudah selesai. Ambil kata ini. Kalau saudara bergumul, ada kelemahan mau masuk di dalam benak, di dalam perasaan, di dalam hidup kita, kita harus ucap, sudah selesai. Kalau ada sakit penyakit yang coba mau menyerang kita, atau pikiran-pikiran yang negatif mau menyerang kita, kita belajar berkata, ada tertulis, sudah selesai. Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan bagi saudara dan bagi saya sempurna dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia mati, dia jadi korban, dan dia bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Sudah selesai. Apapun yang kau alami, mungkin saudara mengalami kerugian yang amat sangat saat ini. Mari kita belajar ucap, berkata, sudah selesai. Nanti Tuhan pertemukan dengan orang atau dengan satu pekerjaan yang baru. Nanti Tuhan yang ciptakan suasana. Katakan kepada kerugian, katakan kepada kegagalan, katakan kepada sakit penyakit, katakan pada kelemahan, sudah selesai. Jangan sampai kita dipermainkan terus-menerus oleh si jahat, si penuduh bahwa kamu itu gagal, kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu nggak sanggup, kamu itu penyakitan. Tidak, katakan sudah selesai. Tuhan Yesus sudah ambil tanggung jawab dan dia bertanggung jawab penuh. Dia menyelesaikan semua masalah kita dan dia jadikan kita baru. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat, kalau perkara negatif datang bilang sudah selesai. Sudah tertulis di dalam kitab suci. Sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan dengan sempurna bagi kita sekalian. Injil Lukas 23, 42 sampai dengan 43 berkata begini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Ketika dia tergantung di atas kayu salib sebagai orang terkutuk, ada sebelah kanan, sebelah kiri, tidak ada pilihan. Dia di tengah-tengah, dia mati di antara orang terkutuk. Dia menjadi kutuk bagi kita. Saudara, yang penjahat yang satu terus menerus mengumpat, menuduh Tuhan Yesus. Katanya kamu Tuhan, katanya ini, katanya itu. Tapi yang satu ini berkata, luar biasa perkataannya. Jesus, remember me. Katanya sedikit. Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Dia nggak bikin litani yang panjang lebar bahwa dia telah berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, bersalah di sini, salah di situ. Dia tidak panjang-panjang. Dia hanya berkata kepada Tuhan yang penuh belas kasihan itu, Jesus, remember me. Ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Dan ketahuilah, orang sejahat ini, jawaban daripada Tuhan adalah, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Hari ini katanya, saat ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan berarti kita semua rame-rame mati lantas ke Firdaus, tidak. Tapi suasana Firdaus. Kalau kita bertobat datang kepada Tuhan, kalau kita percaya apa yang dia katakan, kalau kita percaya pengorbanan Yesus Kristus sempurna, dan kita berkata, ingatlah akan daku, remember me. Nggak usah panjang lebar litaninya, nggak usah.
Tapi kalau datang dengan hati penuh pertobatan, hati penuh penyesalan, hati yang sungguh-sungguh pecah karena kesalahan-kesalahan yang kita buat, dan kita berkata, remember me. Maka Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku ada di Firdaus. Firdaus itu suasana damai, suasana sukacita, suasana tenang, tidak ada penuduh lagi. Kita minta kepada Tuhan, selagi kita berjalan di dalam dunia ini dengan berbagai tuduhan oleh si jahat buat kepada kita, tapi kita ucap pada Tuhan, remember me Lord, ingatlah akan aku. Sehingga suasana Firdaus, kemanapun kita pergi, ada ketenangan, ada damai. Damaiku kuberikan kepadamu. Itu janji daripada Allah, janji daripada Tuhan. Damaiku kuberikan kepadamu. Damai yang melampaui segala akal, Dia berikan kepada kita. Kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik. Sebetulnya saya tidak layak untuk menerima semua kebaikan daripadamu, tapi rahmat-Mu luar biasa besar, karuniamu luar biasa besar, kasihmu luar biasa besar. Selagi aku masih berdosa, Engkau sudah mengasihi aku. Terlebih lagi setelah saya ditebus, Engkau pasti mengasihi saya. Lord, remember me. Tuhan, ingatlah akan aku. Kalau kita berkata ini dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat, dengan hati yang sungguh-sungguh pecah karena kesalahan-kesalahan kita buat dan menyesal, maka Tuhan berkata, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita minta pada Tuhan, selagi kita berjalan di dunia yang bengkok dan terbalik ini, biar suasana Firdaus yang Tuhan berikan dan jamin bagi kita, kita boleh nikmati sampai Tuhan panggil kita pulang masuk di Firdaus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kita lihat Tuhan itu luar biasa. Dia berkarya buat kita manusia. Dia lakukan, dia jadi kurban bagi kita sekalian, dan dia tawarkan keselamatan. Mari kita buka hati, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus kita secara pribadi, dan berjalan dari hari ke hari di dalam penebusan daripada Yesus Kristus. Kita lihat apa yang dia perbuat ketika dia berjalan di dunia ini. Injil Lukas 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Biarlah kita berbahagia, percaya apa yang dia janjikan, percaya apa yang dia katakan. Kalau tuduhan datang dari si jahat, kita berkata ada tertulis, dan kita boleh hidup berkemenangan di dalam Kristus. Dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain, dari satu glory ke glory yang lain, dari satu kesenangan ke kesenangan yang lain. Menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang berada di dunia ini. Saudara dan saya menjadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup. Biarlah orang lain melihat pekerjaan perkataan Yesus sudah selesai menjadi nyata di dalam hidup kita sekalian. Dalam bahasa kita nyata.
Dalam pikiran kita nyata sudah selesai. Dalam perbuatan kita nyata sudah selesai. Tekanan-tekanan yang menekan sudah selesai. Mulai sekarang belajar berkata kepada masalah yang kau hadapi. Dengar baik-baik masalah, kesulitan, sakit, penyakit, kegagalan. Katakan kepada semua yang negatif, sudah selesai. Kamu kuno, sudah selesai. Yesus Kristus sudah lakukan sempurna bagiku di atas kayu salib. Dan saya mau hidup di dalam suasana Firdaus sesuai janji daripada Tuhan. Karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita berbahagia karena kita tidak kecewa akan firman Tuhan. Dan kita tidak mau tolak firman Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, sudah selesai. Kita juga berkata, sudah selesai. Finished. It is finished. Apa yang Tuhan buat bagi kita di atas kayu salib sungguh sempurna. Consumatum est, bahasa Latinnya. Sempurna. It is finished. Dia berkorban, dia mati, dia bangkit untuk memberikan kepada kita kehidupan suasana Firdaus. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.